Lu pernah nggak sih merhatiin ada orang yang kerja keras bertahun-tahun buat dapetin prestasi, tapi begitu ada skandal kecil aja, tiba-tiba langsung viral. Mereka langsung heboh. Netizen rame-rame komentar, seakan-akan itu lebih penting daripada pencapaian yang sebenarnya berharga. Kenapa ya? Kenapa skandal lebih gampang nyebar dibanding prestasi? Kata skandal berasal dari bahasa Latin scandalum, yang berarti batu sandungan, atau sesuatu yang bisa bikin orang tergelincir secara moral atau reputasi. Dalam bahasa sehari-hari, skandal berarti suatu kejadian atau peristiwa yang bikin heboh, biasanya bersifat negatif. Secara istilah, skandal adalah suatu peristiwa yang mengandung unsur kontroversial, biasanya melibatkan tokoh terkenal, pejabat, atau institusi yang menimbulkan kegemparan dan seringkali merusak reputasi. Intinya, skandal adalah peristiwa yang bikin heboh karena ada unsur pelanggaran moral, hukum, atau etika yang terbongkar ke publik. Skandal seringkali disertai dengan dampak besar, seperti kecaman publik, kejatuhan reputasi, atau bahkan konsekuensi hukum. Nah, di video kali ini kita bakal bedah kenapa orang lebih tertarik buat ngomongin hal negatif daripada yang positif. Jadi, tonton sampai habis. Secara ilmiah, negativity bias adalah kecenderungan otak manusia untuk lebih fokus dan lebih reaktif terhadap informasi negatif dibanding informasi positif. Hal ini ada hubungannya sama evolusi. Nenek moyang kita dulu harus selalu waspada terhadap ancaman, entah itu predator, bencana alam, atau konflik antar kelompok, karena itu menyangkut kelangsungan hidup mereka. Sementara informasi positif, seperti makanan enak atau cuaca cerah memang menyenangkan, tapi nggak sepenting menyadari bahaya yang mengancam. Nah, bias ini terbawa sampai sekarang. Di era modern, ancaman itu bukan soal keselamatan fisik, tapi juga sosial dan psikologis. Kita jadi lebih cepat merespon berita buruk dibanding berita baik. Misalnya, ketika ada skandal pejabat korupsi, publik langsung marah dan berita itu mendominasi media. Sementara kalau ada pejabat yang berhasil membawa perubahan besar, beritanya seringkali tenggelam dalam waktu singkat. Lu masih ingat kan skandal Rafael Alun? Mantan pejabat pajak ini ketahuan punya kekayaan fantastis yang gak sesuai dengan gajinya sebagai ASN. Apalagi anaknya Mario Dandi terlibat kasus penganiayaan, bikin publik makin marah. Berita ini langsung viral berbulan-bulan, dibahas di mana-mana, bahkan memicu audit besar-besaran di Ditjen Pajak. Tapi coba bandingin sama reformasi pajak yang dilakukan pemerintah setelah skandal ini. Pemerintah mulai memperketat pengawasan harta pejabat, meningkatkan transparansi keuangan negara, dan menggalakkan pajak digital. Itu prestasi yang bagus, tapi beritanya nggak seramai skandal awal. Publik lebih lama mengingat drama ketimbang perbaikannya. Kemudian beberapa waktu lalu, berita soal potensi resesi ekonomi global bikin panik. Semua orang sibuk ngomongin PHK massal di startup. Harga barang naik dan ketidakpastian ekonomi. Tapi di saat yang sama, ada banyak startup Indonesia yang justru berkembang pesat, masuk ke daftar unicorn, atau berhasil ekspansi ke luar negeri. Tapi kenapa isu resesi yang lebih banyak dibahas? Karena informasi negatif memicu reaksi emosional lebih intens, seperti marah, takut, atau kecewa. Ini bikin orang lebih mudah ingat dan lebih banyak membicarakannya. Konten negatif lebih gampang viral, karena orang lebih sering nge-share berita yang bikin mereka marah atau kaget dibanding berita yang membanggakan. Portal berita dan media sosial lebih sering nge-push berita skandal karena mereka tahu itu lebih menarik perhatian dan menghasilkan lebih banyak klik dibanding berita prestasi. Jadi, negativity bias ini bukan cuma soal otak kita yang secara alami lebih peka terhadap hal buruk, tapi juga diperparah oleh cara media dan sosial media bekerja. Akhirnya, kita lebih sering fokus ke hal negatif daripada ngasih apresiasi ke hal positif. Media punya satu tujuan utama, yap, traffic. Semakin banyak orang yang baca, nonton, atau share berita, semakin besar keuntungan mereka dari iklan dan engagement. Mereka paham betul kalau berita yang seputaran skandal lebih menjual daripada berita prestasi. Kenapa? Karena emosi negatif, terutama kemarahan dan kejutan, lebih cepat menyebar di internet. Tapi jangan salah, netizen juga punya andil besar. Ada kepuasan tersendiri buat sebagian orang saat ikut mengadili orang yang terlibat skandal. Mereka merasa superior dengan menghujat, ikut menyusun teori konspirasi, atau sekadar menikmati drama dari jauh. Inilah kenapa berita skandal bisa bertahan lama di media sosial. Kasus yang penuh misteri dan konspirasi jadi topik yang bikin netizen gak bisa move on. Salah satu contohnya yaitu kasus yang diungkap
Konon oleh arwah korban justru ramai dan bertahan cukup lama di media sosial. Setiap ada update, orang langsung berbondong-bondong membahasnya. YouTube, TikTok, Instagram, dan X penuh teori tentang siapa pelakunya. Ada skenario apa di baliknya, sampai spekulasi liar. Bandingin sama berita tentang atlet-atlet, ilmuwan, atau pengusaha muda yang bikin bangga di dunia internasional. Tapi beritanya jarang masuk trending, atau justru hanya lewat muncul di breaking news. Kenapa? Karena prestasi kurang drama. Kenapa ini terjadi? Yap, karena emosi negatif lebih kuat. Seperti marah, kecewa, atau penasaran bikin orang lebih gampang engage dengan berita negatif dibanding berita positif. Kemudian media sosial mempromosikan yang viral. Algoritma lebih sering nge-push konten yang banyak interaksinya. Semakin ramai sebuah drama, semakin sering muncul di timeline. Dan jangan lupa, netizen butuh pelampiasan. Kadang orang capek sama hidupnya sendiri, jadi butuh hiburan buat ngerasa lebih baik. Buat sebagian orang, ngelihat orang lain kena masalah bisa jadi semacam kepuasan tersendiri. Kenapa berita prestasi sering lewat begitu aja, sementara berita skandal bisa bertahan berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu di media sosial? Salah satu jawabannya adalah psychological distance theory atau teori jarak psikologis. Dikembangkan oleh Trop dan Lieberman, teori ini menjelaskan bahwa semakin jauh sesuatu dari kehidupan kita, baik dalam waktu, ruang, sosial, atau hipotesis, semakin abstrak dan kurang menarik bagi kita. Misalnya, ada ilmuwan Indonesia yang menang penghargaan di luar negeri. Ini keren, tapi kita merasa itu bukan sesuatu yang langsung mempengaruhi kehidupan kita. Kita mungkin sekedar mengapresiasi, tapi nggak merasa terhubung secara emosional. Sedangkan kalau ada selebriti yang selingkuh atau pejabat ketahuan korupsi, kita langsung merasa terlibat. Kenapa? Karena temanya dekat dengan kehidupan kita. Siapa sih yang nggak pernah dengar soal perselingkuhan dan konflik keluarga? Ini adalah hal-hal yang familiar dan gampang kita pahami. Ada juga konsep kesenangan atas penderitaan orang lain. Ketika melihat orang lain, terutama public figure mengalami kejatuhan, ada perasaan puas dan superioritas yang muncul. Selebriti atau orang sukses sering dianggap lebih tinggi dari kita. Jadi, ketika mereka mengalami skandal, kita merasa mereka turun ke level kita. Ini juga menjelaskan kenapa netizen sering ikut menghujat atau membuat teori konspirasi. Ada semacam kepuasan tersendiri dalam melihat seseorang yang sebelumnya dipuja, tiba-tiba dihujat. Selama skandal lebih gampang dipahami dan lebih dekat secara emosional, sementara prestasi terasa jauh dan butuh usaha buat mengerti, media akan terus mengutamakan berita yang bikin heboh. Tapi kalau kita sadar akan bias ini, mungkin kita bisa mulai mengubah kebiasaan konsumsi berita kita. Teori violation of expectation dari psikologi kognitif menyatakan bahwa manusia cenderung memperhatikan sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi mereka. Skandal itu menghancurkan ekspektasi. Misalnya, seorang tokoh yang dikenal religius dan berakhlak baik, tiba-tiba ketahuan korupsi atau selingkuh. Ini bertentangan dengan citra yang selama ini kita kenal, sehingga mengejutkan dan menarik perhatian. Sedangkan prestasi itu sesuai ekspektasi. Kalau seorang ilmuwan mendapat penghargaan, orang cenderung berpikir, ya wajar, dia kan memang pintar. Karena ini sesuai dengan ekspektasi, efek kejutnya kecil, sehingga minat publik pun tidak sebesar saat ada skandal. Skandal itu bisa berkembang jadi serial drama. Di media ada yang disebut story arc, yaitu alur cerita yang bisa berkembang terus. Skandal sering punya episode baru, bikin orang nggak bisa move on. Skandal akan memunculkan klarifikasi, tangisan, babak baru. Misalnya setelah skandal muncul, tokoh yang bersangkutan bikin klarifikasi, lalu muncul tuduhan baru, lalu ada permintaan maaf, dan seterusnya. Ini bikin berita tetap panas, sedangkan prestasi itu one time news. Prestasi biasanya hanya sekali diberitakan, nggak ada sequelnya, jadi cepat dilupakan. Kalau pola ini terus berlanjut, kita bakal terus terjebak dalam budaya di mana kontroversi lebih dihargai daripada kontribusi. Akhirnya banyak orang yang nyari sensasi buat terkenal daripada fokus ke prestasi. Jadi harusnya kita gimana? Mulai dari diri sendiri. Coba lebih banyak ngasih apresiasi ke hal-hal positif. Bukan berarti kita harus tutup mata dari skandal, tapi jangan sampai prestasi orang-orang hebat jadi tenggelam cuma karena kita lebih sibuk ngebahas drama. Gimana menurut lu? Lu setuju nggak kalau skandal itu lebih gampang viral dibanding prestasi? Silahkan komen di bawah.
Dan sampai jumpa di video selanjutnya.